Setiap hari kita scrolling, posting, nge-like. Tapi, pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya semua ini bisa ada? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng evolusi media sosial dari akarnya sampai jadi bagian hidup kita sekarang. Sebelum jauh-jauh ngomongin teknologi, kita lihat dulu kata pertamanya sosial. Ini kan intinya, sosial itu ya dorongan dasar kita sebagai manusia buat nyambung satu sama lain, buat terkoneksi. Terus kata keduanya, media. Nah, ini alatnya. Kalau sosial tadi itu hasratnya, media ini salurannya. Bisa apa aja kan? Dari koran jadul sampai ya internet yang sekarang ada di genggaman kita. Jadi gimana ceritanya kita bisa sampai ke titik sekarang? Dari sekedar butuh koneksi sampai jadi jaringan raksasa global? Percaya atau enggak, perjalanannya itu udah dimulai jauh sebelum ada yang namanya internet. Bisa dibilang, internet pertama kita itu telegraf. Kelihatannya kuno ya, tapi coba deh pikirin. Ini pertama kalinya dalam sejarah, pesan bisa terbang instan melintasi jarak yang luar biasa jauh. Bener-bener revolusioner pada zamannya. Oke, sekarang kita lompat ke era 80-an. Nah, disinilah cikal bakal komunitas online yang sesungguhnya lahir. Ada The Well, ada juga IRC. Ini tuh semacam tongkrongan virtual pertama, tempat orang dari mana-mana bisa ngumpul dan ngobrol. Bisa dibilang, inilah fondasi dari semua yang kita nikmati sekarang. Sekarang kita masuk ke era yang paling seru, awal tahun 2000-an. Siap-siap, karena disinilah terjadi ledakan besar. Platform-platform yang kita kenal sekarang mulai bermunculan dan jujur aja mengubah wajah internet selamanya. Wow, coba lihat timeline ini. Gila ya, cuma dalam rentang beberapa tahun aja, fondasi media sosial modern itu terbentuk. Mulai dari Friendster di 2002 yang ngenalin konsep profil dan daftar teman. Terus 2003 ada MySpace buat seru-seruan dan LinkedIn buat urusan profesional. Lanjut 2004 Flickr buat foto-foto dan nah ini dia cikal bakal Facebook. Setahun kemudian, YouTube nongol dan mengubah cara kita nonton video. Terakhir, 2006, Twitter lahir dan Facebook akhirnya dibuka untuk semua orang. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Dan hasilnya, skalanya luar biasa. Bayangin aja angka ini, 50 juta. Ini adalah jumlah cuitan atau tweet yang dikirim setiap hari pada masa itu. Setiap hari. Itu kayak seluruh penduduk Korea Selatan nge-tweet bareng-bareng. Ini ada perumpamaan yang menarik banget. Kalau seandainya Facebook itu sebuah negara, jumlah penggunanya bakal menempatkan dia di peringkat ketiga negara terbesar di dunia. Ini bukan lagi sekedar website kan, ini udah kayak populasi global. Tapi, semua platform raksasa ini nggak muncul gitu aja. Di baliknya, ada impian, ada visi dari beberapa orang yang luar biasa. Yuk kita kenalan sama mereka? Salah satunya Stuart Brand. Dengerin deh kutipan dari John Markov tentang karyanya Internet sebelum Internet. Jadi, jauh sebelum kita semua kenal Internet, Brand ini udah punya bayangan tentang dunia online yang memberdayakan. Sebuah web di mana semua orang bisa terhubung, bahkan sebelum teknologinya benar-benar ada. Lalu ada Howard Rheingold. Nah, dia ini yang ngasih nama. Dari pengalaman nongkrong di The Well, dia menciptakan istilah yang sampai sekarang kita pakai, komunitas virtual. Jadi, dialah orangnya. Visi-visi dari para perintis inilah yang kemudian menjadi landasan besar buat lompatan besar berikutnya. Apa itu? Ya pergeseran media sosial dari yang tadinya cuma ada di desktop komputer sekarang pindah ke saku kita. Dan dengan pindahnya ke seluler, cara kita berkomunikasi juga ikutan berubah. Lihat perbandingannya. Dulu di Twitter, kita ngerangkum pikiran dalam 140 karakter. Terus datang Vine, kita ngerangkum momen dalam video 6 detik. Dari ringkasan pikiran, jadi ringkasan momen. Dari teks ke visual. Nah, munculnya Instagram dan Pinterest di tahun 2010 itu seolah-olah jadi penegasan. Perubahan ini final. Gambar, foto, visual, itu bukan lagi sekedar hiasan, tapi jadi bahasa utama yang baru di dunia online. Satu gambar bisa ngomong lebih banyak daripada paragraf panjang. Oke, jadi semua evolusi ini, dari Telegraph sampai Instagram, membawa kita kemana? Ke sebuah kesimpulan penting. Media sosial itu udah bukan lagi cuma buat update status atau nyapa teman lama. Ini sudah jadi kekuatan yang nyata yang bisa mengubah dunia. Dan ini bukan omong kosong. Lihat saja buktinya. Tahun 2009, Twitter dipakai para pengunjuk rasa di Iran. 2010, donasi jutaan dolar untuk korban gempa Haiti terkumpul lewat pesan singkat. 2011, revolusi di Mesir disebarkan lewat Facebook dan YouTube.
Bahkan saat kejadian darurat seperti bom Boston di 2013, media sosial jadi sumber berita tercepat. Platform-platform ini, mereka bukan main-main lagi. Mereka jadi alat penting dalam peristiwa global. Ini semua membawa kita kembali ke pertanyaan awal, ke impian para visioner tadi. Mereka membayangkan sebuah dunia di mana orang biasa bisa terhubung, bisa bersuara, bisa membentuk komunitas. Dan ya, kita berhasil membangun dunia itu. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah dunia yang kita bangun ini persis seperti yang mereka impikan? Dan mungkin yang lebih krusial lagi, dari sini, mau kita bawa kemana koneksi global yang kita miliki ini?